Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Uh, Pendengar RRI yang budiman, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, uh, mungkin materi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang ibadah fleksibel. Tema ini lahir dari kondisi kita hari ini, bahwa hari ini Ramadan 1441 Hijriah tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Tidak hanya di kita, tidak hanya di Aceh, tidak hanya bagi masyarakat Aceh, tidak hanya di Indonesia, akan tetapi seluruh dunia hari ini mengalami hal yang sama dengan adanya musibah corona atau COVID-19. Pendengar RRI yang budiman, kita tahu bahwa per hari ini di Indonesia saja korban COVID yang sudah positif itu sudah mencapai angka 1.511. Kemudian untuk tingkat dunia itu sudah lebih mengerikan lagi, bahwa ini sudah tembus 3 juta lebih korban atau yang sudah positif corona. Oleh karena itu WHO yang kemudian pemerintah mengimbau kita supaya mulai dari merebaknya musibah ini, itu sekitar 2 bulan sebelum masuknya Ramadan, itu sudah mengimbau supaya kita bekerja, kemudian belajar dan beribadah di rumah. Nah, terkait dengan beribadah di rumah ini, ya ini tentu banyak yang menggugah kita dalam artian bahwa jika selama ini mungkin seingat saya sendiri usia sudah di atas 40 tahun, saya tidak pernah mengalami bahwa kita puasa Ramadan itu, syiar Ramadan itu semuanya dilakukan di rumah. Tiba-tiba yang biasanya kita itu berbuka bersama di masjid, atau di Aceh di Menasa, biasanya kita sholat jamaah di masjid atau Menasa, musalla. Kemudian kita menghidupkan malam-malam Ramadan di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita melakukannya secara ramai-ramai, secara bergembira, yang sungguh luar biasa. Hari ini kita baru menyadari bahwa itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang kita alami selama ini. Nah, Ramadan kali ini sungguh sangat berbeda. Pun demikian, ternyata di medsos banyak yang menyikapi yang berbeda juga. Jadi menyikapi sesuatu yang terjadi perubahan, apalagi perubahan yang dahsyat. Nah, tentu menimbulkan diskusi yang panjang lebar, pro dan kontra. Nah, salah satu yang pro dan kontra itu adalah tentang anjuran untuk beribadah di rumah, terutama di bulan Ramadan. Nah, inilah tentu bertentangan dengan kebiasaan yang selama ini kita lakukan. Nah, inilah yang mendorong saya ini untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya ibadah di dalam hukum Islam itu. Apakah sangat kaku atau justru sangat fleksibel? Pendengar RRI yang budiman, memang sudah sangat ketat diatur prinsip dalam ibadah itu. Al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dallad dalilu alal ibahah. Jadi ini seolah-olah prinsip ini yang membuat kaku, bahwa pada prinsipnya semua ibadah itu adalah hukumnya haram kecuali ada dalil yang membolehkan. Nah, ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut di dalam muamalah.
Di dalam muamalah itu asas yang dipakai adalah al aslu fil muamalah al ibaha illa ma dallat dalilu ala tahrim. Jadi dalam muamalah itu semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, itulah berbedanya. Jadi kalau kita melihat pada asas ini atau prinsip ini, seolah-olah memang ibadah itu adalah prinsipnya kaku. Tidak seperti itu sebetulnya memahami. Nah, untuk memahami bagaimana prinsip ibadah itu, tentu kita harus merujuk kepada apa yang dirumuskan oleh para ulama sebelum kita. Nah, misalnya ada yang diatur bahwa ada yang disebut dengan hukum azimah dan hukum rukhsah. Hukum azimah itu adalah hukum asal, kemudian hukum rukhsah itu adalah hukum pengecualian atau dispensasi. Nah, sejatinya kita itu diperintahkan sholat 5 waktu, ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sejatinya. Dan kita tidak boleh menambah atau mengurangi salat 5 waktu ini. Salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat. Nah, sejatinya berdasarkan prinsip hukum azimah, hukum asal daripada salat itu, maka salat ini, salat 5 waktu ini kita harus kerjakan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan waktunya. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, hukum azimah ini berubah, bahwa kita harus salat maghrib 3 rakaat, kemudian salat isya 4 rakaat. Nah, ketika kita dalam keadaan safar atau melakukan perjalanan, maka inilah yang ingin kita sampaikan hari ini. Ada hukum asal dari hukum azimah daripada salat ini berubah. Allah memberikan kepada kita melalui Rasulnya bahwa ketika kita melakukan perjalanan, maka rukhsah hukumnya boleh kita yang semula salat maghrib kita laksanakan di waktu maghrib, kemudian salat isya kita laksanakan di salat isya. Maka ketika kita dalam keadaan safar, maka kita dikecualikan boleh menjamak salat kita. Bahkan tidak hanya sekedar menjamak, boleh kita kasar jumlah salatnya. Jadi awalnya 3-4 untuk maghrib isya, kemudian zuhur asar itu dijamak qabliyah atau jamak takdim atau takhir. Itu menjadi awalnya 4-4 zuhur asar menjadi 2-2, kemudian maghrib isya 3-4 menjadi 3-2. Inilah kita bisa melihat bahwa sebetulnya pada ibadah itu hukum Islam itu sangat fleksibel. Jadi di dalam memahami hukum Islam, kita kemudian dengan memahami bahwa ada hukum azimah dan ada hukum rukhsah, kita kemudian faham bahwa ternyata dalam ibadah itu sangat fleksibel. Kita diberikan kemudahan. Ya, kemudian contoh satu lagi misalnya puasa. Ketika masuk bulan suci Ramadan, setiap umat Islam yang balik, ya, yang sudah balik, yang sudah masuk sebagai mukallaf, memenuhi syarat-syarat sebagai mukallaf, maka wajib atasnya untuk berpuasa dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari selama Ramadan. Itu hukum azimah. Itu hukum azimah. Tetapi dalam keadaan sakit, kita, maka hukum Islam tidak kaku. Ya, jadi kita tidak hanya harus walaupun dalam keadaan sakit harus tetap sholat, harus tetap puasa. Tidak seperti itu. Ternyata Allah memberikan kemudahan, Rasulullah memberikan kemudahan kepada kita bahwa orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau melakukan perjalanan, maka itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dia diwajibkan untuk menggantinya
di waktu yang lain di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini dari sini kita bisa melihat sebetulnya hukum Islam itu dalam kaitannya dengan ibadah itu sangat fleksibel. Nah, ini sangat sesuai dengan salah satu prinsip dalam hukum Islam, bahwa al-Islamu salihul likulli zaman wa makan. Islam itu cocok, sesuai untuk semua tempat dan semua waktu atau kondisi. Nah, dalam kaitannya dengan hari ini ketika kita mengalami apa yang disebut dengan musibah corona ini, yang mengharuskan kita untuk cara menghambat laju percepatan daripada wabah virus ini adalah dengan melakukan social distancing. Nah, dengan melakukan social distancing ini artinya bahwa ya kita harus work from home, kita harus ibadah from home, harus beribadah di rumah. Nah, dari sini kemudian bagaimana Islam menyikapi salat Ramadan, beribadah dalam bulan Ramadan dalam situasi yang wabah yang sangat dahsyat ini. Nah, disinilah tentu kita harus kembali. Ternyata ada peristiwa pada masa Rasulullah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa ternyata Rasulullah itu meminta Bilal mengumandangkan azan. Kemudian hayya 'alas shalah itu, lafaz hayya 'alas shalah itu diganti sallu fi buyutikum. Nah, jadi ketika virus mewabah seperti ini yang mengkhawatirkan akan membuat kita menjadi terkena wabah, maka sebetulnya sudah ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita boleh melakukan ibadah di rumah. Sehingga dengan demikian, kalau hari Ramadan hari ini kita kemudian melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, mulai puasa, salat 5 waktu, kemudian salat tarawih di rumah, maka kita harus yakin bahwa semua rangkaian ibadah di rumah itu juga masuk sebagai salah satu tuntutan syariat, dalam artian bahwa syariat menghendaki kita dalam suasana wabah yang mewabah hari ini, yaitu COVID-19 hari ini, ketika kita melakukan ibadah di rumah, apakah itu puasa, salat jamaah, kemudian salat tarawih, sebetulnya kita mengikuti syariat Islam secara baik. Jadi jangan ada pandangan bahwa seseorang ketika mewabah itu virus mewabah ingin menantang maut, ingin mati syahid, ingin tidak peduli dengan virus yang mewabah saat ini. Tidak seperti itu. Ibadah itu ternyata di dalam hukum Islam itu sangat fleksibel, tidak kaku, tidak seperti selama ini yang disampaikan di media sosial. Nah, ini musibahnya kita hari ini, bahwa dengan adanya media sosial hari ini membuat hampir semua orang itu bisa mengeluarkan pendapatnya. Jadi seolah-olah anak TK, anak SD mengeluarkan pendapat di medsos, kemudian karena dia agak unik, kemudian dia dipatuhi oleh masyarakat karena viral. Nah, itu tidak tepat seperti itu, dan itu tantangan hukum Islam hari ini. Kita harus menyampaikan syariat Islam yang sudah kafah, ditegakkan secara kafah di Aceh ini, seharusnya menjadi contoh untuk bagaimana syariat Islam menyikapi wabah. Bagaimana masyarakat Islam seharusnya bersikap ketika terjadi wabah yang saat ini kita hadapi. Demikian untuk singkatnya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin ada tanya jawab ya, gimana Pak? Iya.
Iya, betul sekali. Ya, jadi tadi itu jadi dalam melaksanakan sholat pun ya tuntutannya itu sangat jelas bahwa rukun sholat itu sholat dalam keadaan hukum rukhsahnya, hukum asalnya rukunnya itu salah satunya itu adalah harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Salat itu harus dilakukan di dalam keadaan berdiri, itu rukun. Nah, ketika itu dilanggar, maka itu mengakibatkan salat itu tidak sah. Nah, alangkah indahnya hukum Islam, ternyata salat yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, kita sangat beruntung. Sangat indah Islam itu, ternyata tidak kaku. Ternyata ada kemudahan. Jika kita ternyata tidak sanggup untuk berdiri, apa karena sudah tua atau diserang oleh penyakit, maka kita diberikan kemudahan untuk sholat dalam keadaan duduk. Ya, jika tidak sanggup dalam keadaan duduk, maka kita diberikan keringanan. Inilah tadi yang disebut dengan rukhsah, yang kita pahami sebagai ibadah itu adalah persoalan yang sangat fleksibel. Jika tidak sanggup kita salat dalam keadaan duduk, maka Allah meridai kita melalui Rasulnya bahwa kita boleh salat dalam keadaan berbaring. Jika pun tidak sanggup berbaring, maka kita boleh salat dalam keadaan isyarat. Nah, ketika pun tidak salat, tidak sanggup lagi memberi isyarat, itu artinya bahwa kita sudah saatnya untuk disolati. Nah, itu sebetulnya dengan kita memahami, ya ini kan salat ini adalah ibadah yang betul-betul secara ketat yang menjadi penentu kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, bahwa awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, idza saluhat saluhat kullu. Bahwa nilai yang sangat menentukan, amalan yang sangat menentukan di yaumil mahsyar nanti, yang pertama sekali diperiksa adalah salat. Apabila salat sudah bagus, maka semua amalan yang lain itu insyaallah ikut dinilai dengan bagus. Nah, ini tetapi ternyata dalam pelaksanaan salat pun ya itu ternyata tidak kaku, itu sangat fleksibel. Dengan kita semakin mendalami hukum Islam ini, ya dengan memahami prinsip salat ini saja, kemudahan-kemudahan yang diberikan di dalam melaksanakan salat ini, tentu kita semakin yakin bahwa dalam beribadah di rumah, karena adanya anjuran dari pemerintah untuk menekan laju daripada musibah COVID-19 ini, kita harus ikut dan kita harus laksanakan. Mohon maaf, pendengar RRI yang budiman, kita jangan tertipu dengan angka-angka. Misalnya di Aceh itu baru hari ini, per hari ini angka yang positif itu baru 9. Ya, jadi itu berdasarkan hasil tes swab. Ternyata hasil rapid test itu ternyata sudah ditemukan ada 45 yang positif. Tetapi berdasarkan teorinya bahwa ternyata yang di rapid test itu pun ya itu ternyata ya yang sangat terbatas, tidak semua masyarakat Aceh itu dites apakah dia sudah positif corona atau tidak. Sehingga yang saya ingin katakan adalah bahwa yakinkan diri kita bahwa kita harus menjaga jiwa kita, menyelamatkan jiwa kita itu adalah nomor satu, termasuk menyelamatkan jiwa keluarga, jiwa masyarakat, dengan kita menaati bahwa hakul yakin bahwa ketika kita beribadah di rumah di bulan suci Ramadan ini jauh lebih menjaga kita dari virus yang sedang mewabah ini. Bukan mempertentangkan bahwa kita ini adalah takut kepada makhluk, kita tidak takut kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Allah di dalam ulama telah merumuskan kepada kita bahwa syariat itu yang Rasulullah mengajarkan selama 23 tahun kurang lebih, Al-Quran 6.666 ayat dan hadisnya yang ribuan itu, ternyata hanya 5 tujuannya. Tujuan daripada syariat Islam itu adalah menjaga agama, menjaga jiwa yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga akal. Yang keempat adalah menjaga nasal, keturunan. Dan yang kelima adalah menjaga harta. Nah,
Dengan memahami tugas kita adalah menjaga agama, tugas yang kedua adalah menjaga jiwa kita, jiwa keluarga, dan jiwa masyarakat secara umum. Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.